Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya Pak, ini sesuai dengan tugas saya selaku pendamping satuan pendidikan tentunya obrolan kita sebelumnya terkait dengan program-program sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin lebih jauh gitu ya terkait program yang sudah pernah dilihat terus dicocokkan dengan rapot pendidikan, rapot sekolah. Eh, Kemarin itu sempat terlihat ada program yang menurut saya bagus dan ternyata menurut Bapak memang ini program yang bagus dan perlu dilanjutkan. Eh, Mungkin Bapak bisa cerita kembali tentang program itu Pak, program yang akan dipertahankan. Ya, ini seperti yang sudah kemarin dibahas selintas, banyak program yang ingin saya pertahankan dan malahan ditingkatkan, terutama yang pertama ya program peningkatan mutu atau kompetensi guru, terus penguatan karakter siswa, dan ketiga ya daya dukung sarpas juga. Jadi tiga itu saya melihat dari program keagamaan yang sudah bagus, makanya dari sarpasnya didukung peningkatan atau perbaikan atau perluasan hadiji untuk mendukung, karena di sini bagus kegiatan keagamaannya, sholat zuhur berjamaah semua, ini udah teratur zuhur berjamaah, sebelum berjamaah kultum dulu atau ngaji Quran dulu gitu ya, udah tercatat. Dan itu peningkatan kompetensi guru itu ada supervisinya. Kalau biasanya kan supervisi itu setahun sekali atau setahun dua kali. Saya coba supervisi itu lebih sering lebih baik lah, tergantung kebutuhan gurunya. Jadi ada keberlanjutan, bukan cuma masalah administratif. Selain itu supervisi bukan cuma supervisi pembelajaran, supervisi evaluasinya, perencanaannya. Nah, itu juga sama lah, peningkatan, ada pelatihannya, IHT itu untuk kompetensi guru. Nanti gurunya dibuat juga ada lesson study, banyak lah program untuk meningkatkan kompetensi guru. Terus yang ketiga tadi penguatan karakter anak, sama juga di sini jadi perkuat tadi keagamaannya, sholat duhanya itu tuh diperkuat, ditambah nanti diagendakan dengan kokurikuler, dikolaborasikan dengan kegiatan lainnya supaya tadi program pemerintah juga kan kebersihan itu saya ingin kolaborasi. Jadi yang ngurus kebersihan itu bukan cuma masyarakat, tapi anak pun terbiasa gitu. Jadi sampah di sini kedepannya ingin dikelola oleh anak, mulai dari buang sampahnya, pengolahan sampahnya, sampai kalau ada yang harus dibakar, pembakarannya pun oleh anak, dan itu nanti diintegrasikan dengan program kokurikuler. Gitu. Inginnya seperti itu. Sudah terlihat dampaknya dari situ, dampak positifnya, atau sudah menjadi pembiasaan? Ya untuk ini kan masih tahapan awal. Jadi untuk yang tadi penguatan karakter anak itu juga udah dibiasakan, tapi itu kan butuh waktu Pak ya, untuk pembentukan karakter itu butuh waktu. Mungkin ada yang terlihat dari guru juga udah dibiasakan peningkatan kompetensi guru, mulai pembuatan soal itu udah menggunakan modelnya AKM gitu, pakai inilah aplikasi. Guru itu udah berapa jenis soal, udah terbiasa, minimal dibiasakan. Walaupun dari segi kualitas kan masih harus ada ditingkatkan, minimal terbiasa dulu membuat berbagai macam jenis soal. Itu udah mulai kalau supervisi juga udah mulai ya. Sudah terlihat Pak dampak nyatanya, keberhasilan dari program itu yang sudah Bapak upayakan? Dulu itu ya pertama kesini anak itu mungkin kalau terkait kebersihan itu kan baru dicanangkan. Kalau dampaknya udah ada lah, mulai sekarang kan ada Senin berseka, bersih kayak gitu, pemilahan tempat sampah yang banyak ya, sampah kelihatan berkurang, tapi kan tidak, targetnya bukan hanya sampai sana, tapi ingin bahwa
kebersihan itu apalah, kesadaran kebersihan itu terinternalisasi dalam siswa, dan itu harus dibiasakan lama lah, kebiasaannya harus lama. Jadi anak sudah terbiasa hidup bersih itu bukan cuma diperintah. Kalau sekarang kan masih ada harus bersih, ya bersih. Kalau nggak disuruh ya beda lagi kan, itu terinternalisasi. Bagaimana dengan sumber daya apa yang dimiliki oleh sekolah ini? Sebetulnya sumber daya di sini gurunya, sumber daya guru banyak di sini, itu sekitar 49, sekarang mutasi 3 masuk 1 berarti 47. Siswanya sumber daya anak juga sih relatif baik lah kalau di sini dengan kondisi sarkas seperti ini yang memungkinkan anak itu untuk ngajol lah. Tapi ini tidak dilakukan, relatif baik lah, relatif baik. Ditambah lahan juga luas untuk pengolahan ini, di belakang itu masih ada sekitar 5.000 meter yang terpakai baru 10.000. Itu nambah, katanya nambah juga dimanfaatkan, pengolahan sampah itu dibuat di sana walaupun belum ideal. Iya. Ada hambatan tentu saja ada hambatan yang mungkin kalau dari segi sumber daya ya kita mungkin belum terbiasa hidup bersih itu kalau dari SDM-nya lah. Kalau dari Sarpras juga sama, di sini belum ada tempat pengolahan sampah, tempat sampah terbatas, dan mulai itu kan terkait juga ke Sarpras, terkait biaya juga kan, biayanya. Tapi itu udah dicoba lah dibuat, walaupun belum ideal, tapi udah dibuat. Kira-kira ada yang terlibat siapa saja? Yang pihak-pihak yang terlibat banyak sebetulnya. Kalau kebersihan itu di sini sudah dibagi tiap semua warga itu dibagi ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi tiap pihak ada penanggung jawabnya masing-masing. Siswa juga udah jelas, siswa atau petugas kebersihan. Tapi semua warga dilibatkan dalam program ini, terutama untuk yang kebersihan. Tentu kita punya target ya Pak ya. Ya. Yang menjadi target itu ya kita indikasikan aja bahwa program ini mungkin berhasilnya itu seperti ini. Nah kira-kira gambarannya indikator keberhasilan dari program yang Bapak kembangkan. Ya, indikator keberhasilan itu ya sekolahnya di sekolah yang bersih, bebas dari sampah itu indikator keberhasilannya. Dan saya ingin si program itu berhasil oleh kolaborasi semua pihak. Kalau untuk cara kas saja mungkin bisa, kalau cara kas saja. Tapi kan sampah itu ya akan terus muncul lagi sebetulnya. Kalau tidak ditangani bersama ya agak kerepotan. Kalau untuk menggunakan cara kata, inginnya semua pihak, dan terutama sasarannya ke siswa. Itu kan membentukkan karakter siswa dan ingin siswa itu dilibatkan. Kalau sekarang masih dalam tahap pemilahan sampah dan jangan buang sampah sembarangan lah. Kalau nanti kedepannya saya ingin semua dikelola oleh siswa sampai pembakaran pun, pengangkutan sampahnya, pembakaran. Nah, yang rencananya diintegrasikan dengan program kokurikuler. Berarti kan program itu mulai dari direncanakan dan lain sebagainya, dilanjutkan program yang bagus, dikembangkan dengan inovasi Bapak, dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, kira-kira untuk menjaga keberlanjutannya, komitmennya bagaimana? Untuk menjaga komitmennya tentu saja perlu dilaksanakan ya monitoring, evaluasi itu harus rutin dilaksanakan untuk menjaga apa? Ya menjaga supaya program itu terus terlaksana gitu. Dan itu hal penting lah, monitoring itu kan melibatkan semua pihak. Monitoring untuk anak pasti ada wali kelasnya kan berjenjang sampai ya kepala sekolah juga sama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan dilakukan evaluasi rutin bulanan kayak gitu. Evaluasinya yang rutin bulanan, mungkin yang ini tidak terduga juga kan, bisa apapun masalah yang ada ya langsung dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Baik, saya selaku pendamping
satuan pendidikan tentu mendukung apa yang menjadi program di sini. Saya menjadi paham bahwa sekolah ini punya program yang bagus, yang perlu dilanjutkan karena ada daya dukung sumber daya dan lain sebagainya, sampai tadi indikator keberhasilan termasuk juga bagaimana menjaga agar program ini tetap berkelanjutan. Artinya Bapak bisa membaca sendiri bahwa program ini harus bagaimana dan pada akhirnya jadi bagaimana. Terima kasih Pak. Ya. Ini menjadi gambaran buat saya sebagai pendamping satuan pendidikan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus dan pada akhirnya menjadi praktik baik buat semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama.